Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri handphone kita diretas atau dihack oleh si pinjol. Ya memang ya, untuk si pinjol itu bisa meretas handphone kita. Jadi mereka itu bisa mencuri data-data kita di ponsel seperti kontak, media maupun juga foto dan video ya yang ada di ponsel kita. Nah, seperti file-file tersebut itu akan digunakan oleh mereka untuk melakukan yang namanya penyebaran data ketika si nasabah tersebut itu mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Dan biasanya kontak-kontak yang ada di ponsel kita juga akan mereka ambil dan mereka hubungi semuanya. Mereka akan menghubungi kontak-kontak yang ada di ponsel kita untuk mengingatkan tentang tagihan kita. Dan biasanya nih untuk pesannya itu tidak sekedar mengingatkan, bahkan nih banyak pesan-pesan yang cukup barbar dan pesan-pesan yang memang itu tidak mengenakan ya, seperti kita dikata-katain sebagai maling atau apa ya, dan mereka tuh biasanya memberikan pesan-pesan seperti itu ke kontak-kontak yang ada di ponsel kita. Nah, biasanya yang selalu melakukan hal ini adalah DC-DC dari pinjaman online ilegal ya, karena kebanyakan juga hampir semuanya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal tuh mereka mengalami yang namanya peretasan HP ya oleh DC-nya. Jadi masih gak ada informasi yang masuk sih kalau kasus seperti ini tuh dialami oleh nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Kebanyakan hampir semuanya itu dari aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, ini dikhususkan buat kalian yang mungkin sekarang punya tagihan yang tertunggak di aplikasi pinjaman online ilegal, dan kalian wajib tahu nih ciri-ciri handphone kalian diretas oleh DC pinjol dari aplikasi pinjaman online ilegal agar kalian bisa tahu dan kalian bisa menghindarinya. Dan berikut adalah ciri-cirinya ketika handphone kita diretas oleh DC pinjaman online ilegal. Yang pertama adalah muncul iklan aneh di handphone. Nah, biasanya iklan itu akan muncul ketika kalian membuka website atau membuka Google Chrome ataupun juga aplikasi lainnya ya. Biasanya tuh ketika kita membuka aplikasi-aplikasi seperti Google Chrome atau mungkin aplikasi-aplikasi lainnya, sering ada muncul iklan-iklan aneh ya di layar HP. Nah, untuk contohnya adalah iklannya seperti ini ya. Nah, jikalau kalian ketika membuka browser kalian atau aplikasi yang ada di ponsel kalian menemukan iklan seperti ini, kalian jangan pernah sesekali untuk mengkliknya. Walaupun di sana itu ada pemberitahuan tentang bahwasanya handphone kalian itu sudah penuh memori atau iming-iming hadiah, kalian jangan pernah sampai mengklik si iklan tersebut ya, karena itu jelas sangat berbahaya dan dikhawatirkannya nanti data kalian akan dicuri oleh mereka dengan mudahnya karena kalian sudah melakukan mungkin login ya di iklan tersebut, dan jelas itu adalah ciri-ciri HP kalian itu sedang dihack oleh DC pinjaman online ilegal. Nah, cara untuk mengatasinya adalah Anda cek ke pengaturan, terus cek aplikasi satu persatu ya. Jika ada aplikasi yang mencurigakan di ponsel kalian, segera kalian hapus aplikasi tersebut atau uninstall ya, karena takutnya aplikasi tersebut itu berbahaya ya untuk keamanan data kalian di ponsel kalian. Nah, kemudian untuk ciri yang kedua adalah tidak ada telepon dan pesan yang masuk ke handphone kalian. Nah, tidak ada telepon dan pesan yang masuk, biasanya itu juga menjadi ciri-ciri handphone kalian itu diretas oleh DC pinjaman online ilegal. Nah, dengan aplikasi virus yang bisa memodifikasi HP Anda, pinjol ini ingin mengetahui siapa yang telah menelpon Anda dan siapa juga yang menghubungi Anda, karena pinjol sendiri memiliki trust issue kepada nasabahnya yang mengisi kondar pack, daftar kontak pack, histori teleponnya juga pack. Karena banyak ya pastinya akhir-akhir ini juga yang melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal, mereka tuh menggunakan data-data pack. Jadi jikalau memang nih ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal dan dirasa tidak pernah ada pesan yang masuk ataupun juga telepon yang masuk, kalian wajib waspada ya, takutnya handphone kalian itu sedang diretas oleh DC pinjaman online ilegal. Nah, yang selanjutnya adalah performa baterai cepat habis. Nah, jikalau mungkin baterai kalian itu dirasa cepat habis, tidak seperti biasanya, kalian juga wajib waspada ya, karena itu juga bisa jadi penyebab atau ciri-ciri handphone kalian itu sedang diretas oleh DC pinjaman online ilegal. Karena banyak juga informasi yang masuk yang mengalami diretas oleh DC pinjaman online ilegal. Handphone mereka tuh
gampang cepat habis ya untuk performa baterainya, tidak seperti biasanya. Mungkin kalau biasanya dalam baterai full itu bisa digunakan 1 hari full. Nah ini tiba-tiba si baterai tersebut itu tuh cepat habis, dan dalam 1 hari itu bisa beberapa kali handphonenya itu di charging ya. Jadi kalian wajib waspada ketika mungkin performa baterai kalian itu cepat habis ya. Takutnya itu ciri-ciri handphone kalian sedang disadap oleh si pinjaman online ilegal. Nah guys, inilah dia 3 ciri-ciri handphone kalian sedang diretas atau disadap oleh si pinjaman online ilegal. Jika mungkin di handphone kalian ini memiliki ciri-ciri seperti ini, langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian harus pertama cepat hapus aplikasi pinjaman online ilegal tersebut, dan kalian juga bisa setel ulang ponsel kalian itu ke setelan pabrik ya, dalam arti ponsel kalian itu harus tampilannya seperti awal lagi, seperti baru kalian membeli ya. Jadi kalian bisa masuk ke pengaturan dan kalian cari di sana ada reset ponsel ke setelan pabrik. Jadi secara otomatis virus-virus yang sudah dikirimkan oleh si pinjaman online ilegal itu akan bersih dan akan terhapus dari ponsel kalian ya. Jadi mereka itu tidak akan bisa lagi untuk meretas ponsel kalian. Dan cara yang terakhir adalah kalian jangan pernah aktifkan lagi nomor yang kalian gunakan untuk pengajuan di aplikasi pinjaman online ilegal tersebut ya, karena takutnya nanti mereka akan melakukan aksinya lagi kalau memang nomor tersebut itu masih aktif di ponsel kalian. Nah, khususnya buat kalian yang mungkin belum pernah melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online ilegal, kalian jangan pernah melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal ya. Apalagi buat kalian yang mungkin tidak tahu apa-apa, asal ajukan pinjaman dengan data-data yang asli di ponsel kalian ya. Takutnya nanti kalian akan mengalami yang namanya penyebaran data oleh si pinjaman online ilegal tersebut ya, karena memang untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu sangat berbahaya. Mereka itu pasti akan melakukan penyebaran data ketika si nasabahnya itu mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Bahkan biasanya untuk aplikasi pinjaman online ilegal isinya itu sangat gencar ya. Sebelum jatuh tempo saja mereka sudah bukan mengingatkan tagihan, tapi mereka tuh sudah mengancam-ngancam dengan barbar ya kepada si nasabahnya agar segera membayar tagihannya. Itulah kejamnya aplikasi pinjaman online ilegal. Makanya saya saranin sekali lagi, jangan pernah kalian tergiur dengan yang namanya aplikasi pinjaman online ilegal ya. Kalau memang data kalian itu ingin selamat dan kalian tidak ingin mengalami yang namanya penyebaran data oleh si pinjaman online ilegal. Makanya nih di sini saya saranin kepada kalian, jika ingin mengajukan pinjaman, alangkah baiknya kalian ajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online legal yang resmi terdaftar di OJK ya, dan kalian juga bisa cek terlebih dulu untuk suku bunga dan juga tenor pinjamannya ya di aplikasi tersebut, agar itu tidak akan memberatkan kalian di kemudian hari, atau dalam arti tidak akan memberatkan kalian ketika kalian ingin mengembalikan tagihan kalian di aplikasi tersebut. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.